Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Bapak Ibu? Saya harapkan Bapak Ibu selalu mendapatkan kemudahan, kesehatan, dan selalu semangat untuk mendidik. Bapak Ibu, channel ini adalah channel pendidikan yang mencoba menjawab permasalahan pendidikan. Mungkin remeh bagi kita, tetapi bisa jadi luar biasa bagi orang lain. Bapak Ibu, bagi Bapak Ibu yang baru menemukan channel ini, silakan subscribe untuk memberi semangat atau motivasi membuat konten-konten yang bermanfaat. Tapi sebelumnya kita lihat intro berikut ini. Indikator pencapaian kompetensi. Pertama, menjelaskan pengertian fungsi, unsur, dan proses komunikasi. Yang kedua, menentukan faktor-faktor penunjang dan faktor-faktor penghambat dalam komunikasi. Yang ketiga, menerapkan strategi komunikasi efektif dengan peserta didik. Yang keempat, melakukan komunikasi secara efektif, empatik, santun dengan peserta didik. Yang kelima, soal-soal. Komunikasi itu merupakan proses penyampaian pesan dari seorang kepada orang lain, Bapak Ibu ya. Ada unsurnya komunikasi, yaitu pertama ada pengirim atau komunikator. Yang kedua ada penerima atau komunikan. Ketiga adanya pesan atau message. Pesan bisa berupa verbal, ucapan, tulisan, atau non-verbal, yaitu gerak tubuh, wajah, ya. Yang keempat, saluran dan media. Yang kelima, adanya umpan balik, Bapak Ibu, atau feedback. Yang keenam, penyampaian atau penyajian atau encoding. Ada proses yang dilakukan oleh komunikator untuk mengemas maksud yang ada dalam benak dan hati atau hatinya. Yang ketujuh, penyajian ulang atau decoding adalah proses yang dilakukan komunikan untuk menginterpretasikan simbol yang diterima menjadi makna. Jadi komunikator adalah orang yang mengirim pesan, Pak Ibu ya. Sedang lawannya yaitu komunikan, yaitu orang yang menerima pesan. Komunikasi memiliki fungsi ya Pak Ibu ya, antara lain pertama pembentukan konsep diri. Diharapkan melalui komunikasi kita bisa mengetahui siapa diri kita. Semua diperoleh lewat informasi yang diberikan orang lain kepada kita. Jadi dengan komunikasi kita bisa mengetahui siapa diri kita dari penilaian orang lain kepada kita. Yang kedua, menyatakan eksistensi diri. Melalui komunikasi kita bisa eksis di masyarakat atau di kelompok. Kita bisa mengutarakan siapa diri kita kepada orang lain atau kepada rekan kita. Yang ketiga, melangsungkan kehidupan. Bahwa melalui komunikasi kita bisa melangsungkan kehidupan kita, dimulai dari sejak lahir. Orang yang pertama kita ajak berkomunikasi adalah orang tua kita sampai dengan sekarang, ya, Bapak Ibu ya.
sehingga kita bisa eksis berinteraksi dengan masyarakat. 4. Memupuk hubungan, bahwa melalui komunikasi kita dapat memenuhi kebutuhan emosional dan intelektual kita dengan cara memupuk hubungan yang hangat dengan orang-orang di sekitar kita. 5. Mengekspresikan perasaan. Dengan komunikasi kita bisa mengekspresikan perasaan melalui pesan verbal maupun non-verbal. Contoh, kalau kita lulus ASN atau PTKK, maka kita akan mengekspresikan kegembiraan dengan berbagai cara. Di antaranya bisa sujud syukur, teriak, meloncat, ya, menangis, ya. Keenam, alat atau instrumen komunikasi untuk menginformasikan pesan, mengajarkan ilmu, menghibur, mempengaruhi orang lain, mengubah sikap. Ini berlaku dan dari masyarakat. Proses komunikasi. Ada 2 model yang terkenal. Maksudnya model proses komunikasi. Pertama, model komunikasi Laswell adalah model komunikasi bersifat satu arah yang mengatakan bahwa dalam komunikasi itu tidak melibatkan umpan balik atau feedback, sehingga bersifat komunikasi satu arah dari guru kepada siswa. Gaya komunikasi ini dalam pembelajaran kurang dapat diterima karena akan menyebabkan siswa pasif dan kurang membangkitkan daya kritis siswa. Akibatnya hasil belajar dan pembelajaran kurang maksimal. Jadi contoh di kelas, ya, bahwa model Laswell ini hanya terdiri atas pengirim pesan, media penerima, dan hasil komunikasi. Jadi tidak ada feedback, tidak ada umpan balik. Jadi bila kita bayangkan dalam kelas, ya, ketika guru mengajar di kelas tidak ada feedback, tidak ada umpan balik kepada siswa, bagaimana klasiknya pembelajaran kita? Tentu pembelajaran di kelas tersebut tidak aktif, melainkan pasif. Yang kedua, model komunikasi SRAM, bahwa model komunikasi itu mencakup penyajian atau recording dan penyandian ulang atau decoding. Dalam konteks pembelajaran, salah satu aspek komunikasi yang harus dipertimbangkan oleh guru sebagai komunikator dalam mengemas pesan adalah jenjang dan luasnya pengalaman siswa sebagai komunikan dalam konteks materi pelajaran yang akan disampaikannya. Model komunikasi SRAM, ia hanya ingin melihat proses bagaimana guru menyampaikan pesan kepada siswa dengan menggunakan bahasa yang bagus, dengan menggunakan kalimat-kalimat yang jelas. Dia hanya ingin melihat proses tersebut. Bagaimana kita siswa memberi feedback, tanggapan balik pada guru, melalui proses penyampaian yang bagus dengan bahasa yang santun. Jadi beda kalau Laswell komunikasi satu arah. Sedangkan kalau SRAM artinya ia ingin proses, makanya melibatkan penyandian atau coding dan penyajian ulang atau decoding. Jelas proses komunikasi yang baik. Faktor penunjang komunikasi. Pertama, faktor guru yang bertindak sebagai komunikator. Kenapa guru penting di sini? Ingat bahwa kemampuan guru menyesuaikan diri dengan keadaan siswa dapat menentukan keberhasilan berkomunikasi. Efektivitas komunikasi ditentukan oleh
etos komunikator. Oleh karena itu, penting bagi guru untuk membangun etos ini, sehingga persepsi siswa kepada guru menjadi positif. Selain itu, daya tarik seorang guru harus mempunyai modal dalam membangun komunikasi dengan siswa sebagai cara untuk mencapai tujuan pengajaran. Itulah kenapa faktor guru ini sangat penting dalam komunikasi, karena guru ini bertindak sebagai komunikator. Makanya guru diharapkan mampu menyesuaikan diri dengan keadaan siswa. Kemudian guru dapat menjunjung tinggi etos kerja sebagai guru. Faktor peserta didik atau komunikan. Sebelum kita menyampaikan pesan kepada siswa, guru sebagai komunikator terlebih dahulu harus memahami siapa komunikan. Karakter peserta didik kita. Yang ketiga, muatan pelajaran. Ini termasuk faktor penunjang keberhasilan komunikasi, supaya pesan mudah diterima dan dipahami oleh komunikan. Pesan harus diorganisasikan dengan baik. Setelah terorganisasi dengan baik, pesan harus disesuaikan dengan cara pikir komunikan. Kepentingan komunikan. Guru yang baik harus mampu mengolah pesan yang menarik, yang tertuang dalam RPP. Dari pesan ada muatan pelajaran atau materi pelajaran yang ingin kita ajarkan. Pesan ini harus diorganisasikan dengan baik supaya siswa mudah mencerna apa yang kita sampaikan. Faktor penghambat komunikasi. Pertama, gangguan fisik. Jadi gangguan fisik dimaksudkan di sini adalah keadaan cuaca atau iklim yang tidak kondusif atau suasana ribut, desain atau tempat yang tidak standar. Yang kedua, gangguan mekanik. Jadi ini seperti jaringan yang jelek, media yang kita gunakan dalam komunikasi, suara yang terputus-putus, yang akibatnya mikrofonnya jelek atau gambarnya banyak semut pada TV. Jadi itu gangguan mekanik. Gangguan sematik. Sematik adalah mengenai pengertian kata-kata atau pengetahuan tentang makna yang sebenarnya. Contoh, lambang kata yang sama akan diartikan beda dengan orang yang berlainan. Contoh, cokot berarti ambil untuk orang Sunda. Sedang orang Jawa berarti makan. Jadi sama katanya tapi maknanya berbeda. Yang keempat, gangguan budaya. Kelompok usaha yang memiliki lambang-lambang tertentu untuk mengungkapkan sesuatu, yang contohnya orang India untuk mengatakan setuju dan cara menggelengkan kepala ke kiri ke kanan. Sedang orang Indonesia bisa menunjukkan ketidaksetujuan. Kelima, gangguan kepentingan adalah komunikan hanya akan memperhatikan pesan yang dianggap ada hubungannya dengan kepentingan dia. Contoh, pada saat tertentu, kita dalam kelas, siswa tidak akan memperhatikan apa yang dijelaskan oleh guru ketika ia menganggap penjelasan guru semakin tidak jelas, semakin bingung, dan semakin stres. 6. Gangguan motivasi. Penting bagi guru untuk membuat strategi komunikasi dan strategi pembelajaran supaya motivasi belajar siswa terbangun, sehingga penyampaian gagasan-gagasan atau konten pelajaran berlangsung sesuai dengan tujuan. Strategi komunikasi efektif. Membangun etos guru melalui kesiapan, kesungguhan, ketulusan, kepercayaan, ketenangan, keramahan, dan kesederhanaan. Memilih materi yang sesuai dengan perhatikan materi sesuai
latar belakang, pengetahuan, peserta didik, menarik minat guru, dan peserta didik, serta sesuai dengan pengetahuan. Menggunakan bahasa yang tepat, jadi kata-kata harus jelas, kata-kata harus cepat, dan kata-kata harus menarik. Membangun iklim komunikasi. Ya, jadi untuk membangun iklim komunikasi ya, maka ada poin-poinnya ya. Di antaranya adalah pertama, respect, artinya sikap menghargai setiap individu yang menjadi sasaran pesan yang kita sampaikan. Yang kedua, empati, maksudnya kemampuan menempatkan diri dari situasi atau kondisi yang dihadapi orang lain. Yang ketiga, audible, artinya dapat dengarkan atau dimengerti dengan baik. Berarti pesan yang kita sampaikan bisa diterima dengan baik oleh penerima pesan. Yang keempat, clarity, maksudnya kejelasan dari pesan itu sendiri, sehingga tidak menimbulkan multi interpretasi atau berbagai penafsiran yang berlainan. Humble, artinya sikap menahan diri, kita tidak merasa lebih baik dari orang lain. Menghargai orang lain, mau mendengar, menerima kritik, tidak sombong, dan tidak memandang rendah orang lain. Melalui komunikasi kita bisa mengetahui siapa diri kita. Semua itu diperoleh lewat informasi yang diberikan oleh orang lain kepada kita. Contoh nasihat orang tua, wejangan ustadz, dan didikan guru membantu kita menemukan siapa kita. Hal ini merupakan fungsi komunikasi. A. Menyatakan eksistensi diri. B. Melangsungkan kehidupan. C. Memupuk hubungan. D. Mengekspresikan perasaan. E. Membentuk konsep diri. Ya, jadi kalau kita ingin mengetahui siapa diri kita, maka artinya kita membentuk konsep di diri. Jadi jawabnya E, Bapak Ibu ya. Yang soal kedua, menyampaikan tujuan pembelajaran atau kompetensi yang ingin dicapai melalui pembelajaran yang akan dilakukan bersama-sama suatu kelas, telah disampaikan oleh guru pada kegiatan menyampaikan tujuan pelajaran. A. Kegiatan penutup. B. Kegiatan inti. C. Kegiatan pendahuluan. D. Kegiatan persepsi. E. Kegiatan evaluasi. Menyampaikan tujuan pembelajaran. Ya. Jadi jawabnya ya, biasanya kalau guru sebelum mengajar maka dia menyampaikan tujuan. Supaya apa? Supaya siswa semangat. Jadi yang tepat adalah C. Soal ketiga, fungsi utama pengajuan pertanyaan kepada siswa dalam proses pembelajaran yaitu A. Mengajak siswa untuk berpikir dan bernalar. B. Memenuhi rasa ingin tahu siswa. C. Menempatkan siswa sebagai subjek belajar. D. Mengetahui keinginan siswa. E. Menguji siswa. Ya. Fungsi utama mengajukan pertanyaan. Kalau biasanya kita mengajukan pertanyaan, artinya kita apa? Ingin siswa berpikir atau bernalar. Jadi jawabnya tepat adalah A. Soal keempat, seorang guru dituntut memiliki kemampuan keterampilan bertanya dalam proses pembelajaran. Di antara pertanyaan dua ini, manakah yang kurang tepat? Nah, kurang tepat ya, mengenai fungsi pertanyaan dalam pembelajaran. A. Mendorong minat dan motivasi siswa untuk berpartisipasi aktif dalam pembelajaran. B. Mengembangkan dan membangun konsep diri siswa secara individu. C. Mengukur keberhasilan guru
dalam menyampaikan pokok pengajaran. E. Merancang siswa mencari bahan yang lebih banyak. E. Mengajak siswa untuk berpikir dan menalar. Kalau kita perhatikan, hampir semua sama benarnya ya. Tapi yang benar tetap satu ya. Fungsi pertanyaan dalam pembelajaran. Yang benar adalah, yang sangat benar adalah mengukur kebiasaan guru dalam menyampaikan pokok-pokok pengajaran. Mungkin itu aja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya, saya minta maaf. Billahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.